Baik, kuliah akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Ya, Coba. masih bersemangat minggu ke-6 kuliah. Semangat, Pak. Masih. Semangat 45, Pak. Kalian tuh ada praktikum apa aja ya semester ini ya? Fisika dan gambar teknik, Pak. Fisika dan gambar teknik. Fisikanya kayak gimana praktikumnya? Nonton video, Pak. Terus bikin laporan. Oh, nggak ada ini ya, nggak ada bikin alat di rumah gitu? Paling nanti, Pak, itu di apa namanya itu? Lupa lagi, Pak. Ada menguji konsep, Pak, gitu. Ya, gitu. Kalau di semester 1. Hmm. Kalau kuliah PRD, biasanya PRD suruh bikin barang juga tuh. Ya, Pak. PRD disuruh bikin kemarin. Nah, itu gimana tuh? Bikin Kemarin Pak baru bikin Mars Lander. Mars Lander. Oh. Hmm. Itu per kelompok atau per orang? Per kelompok, tapi per orang ngajuin desain gitu Pak. Ya. Menarik. Nah, ngerjainnya gimana tuh? Ngumpul di Bandung atau gimana? Online, Pak. Gimana? Online. Online. Oh. Oke. Ya, oke. Jadi sekarang kita lanjut ke minggu ke-6 kuliah. Sekarang itu harusnya masuk ke bab potongan, tapi saya mau nge-review dulu untuk tugas yang minggu kemarin. Gitu. Jadi ya tugas minggu kemarin itu kan saya minta untuk membuat gambar proyeksi Amerika dan Eropa untuk tampak depan, atas, dan samping kanan gitu. Nah, lagi-lagi saya baru sepertiga jalan untuk mengoreksinya. Jadi baru 30 orang yang sudah saya koreksi. Nah, tapi yang saya lihat dari saya bandingkan dengan tugas 4 yang minggu kemarinnya lagi. Tugas 4 yang di sini, ini pas saya ngoreksi tuh banyak menghela nafasnya tuh. Waduh, kok gini aja nggak bisa gitu. Gini aja nggak bisa tuh definisinya apa? Jadi definisinya kalian nggak meletakkan pandangan depan di tengah, terus pandangan atas di atasnya kalau Amerika, atau kalau Eropa di bawahnya, samping kanan di kanannya kalau si Amerika, tapi kalau Eropa kan di sisi kirinya gitu. Itu makanya mungkin belum saya rilis nilainya ya, tapi mayoritas rata-ratanya itu di angka 50 untuk yang tugas 4. Gitu. Jadi 60 ya, rata-rata 60. Terus tapi pas minggu kemarin kayaknya setelah saya bahas solusinya di tugas 5 ini jauh lebih bagus. Jadi dari 30 orang sekarang itu rata-ratanya sudah jauh membaik lah, kira-kira di 80-an kalau nggak salah. Ya 77, lumayan naik 17 poin. Ini masih belum semua dikoreksi. Kemudian tugas 2 dan tugas 3 ini rata-rata oke lah, nggak ada masalah. Saya lihat dari proses pengerjaan sudah oke semua. Ya, kemudian tugas 5, beberapa yang masih sering, yang saya sering ada pengulangan kesalahan itu, ini yang pertama di bagian sini, di bagian ini, nomor 3. Jadi nomor 3 itu nggak sedikitnya menggambarkan lubangnya ada di, tonjolan silindernya ada di tengah gitu. Jadi ini kan kalau dilihat jaraknya tuh cuman 2 ya, dari pusat ke sini. Nah, kemudian dari sini ke sini juga 2. Berarti kan posisinya nggak simetris ya. Kalau jarak dari sini ke paling tepinya itu 3, terus dari sini ke tepinya 3, itu baru benar kalau gambarnya si tonjolan ini ada pas di bagian tengah-tengahnya gitu. Itu kesalahan dalam mendeskripsikan, menerjemahkan gambar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu
yang saya lihat kesalahan mayoritas saat menentukan titik pusat yang di sini. Jadi titik pusat lingkaran ini kan seperempat lingkaran ya. Di sini bisa kelihatan secara vertikalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Jadi pusatnya kan ada di sini. Nah, ini nggak sedikit yang belum menuliskan titik pusat. Terus juga beberapa itu gambarkannya seperti ini. Jadi di sini vertikal lurus, di sini horizontal, baru melengkung. Jadi kan pusatnya ada di sini ya. Nah, itu kurang tepat untuk gambar yang nomor 2 ini. Kemudian gambar nomor 4, ini yang sering salah juga. Memang ini agak dispute ya. Ini apakah nempel ke dinding atau enggak gitu. Yang bagian sini dan yang bagian sini. Nah, kemarin kan kesepakatannya kita sudah sepakati kalau sisi belakang sini dan belakang sini itu nempel masing-masing ke temboknya gitu. Nah, itu yang kemarin masih belum beberapa masih ada yang salah. Dan kesalahan umum yang lainnya adalah tidak meletakkan garis sumbu. Kalau di sini kan tampak depannya, berarti kan perlu ada garis sumbu ya untuk lingkaran yang di sini, kemudian garis sumbu untuk lingkaran yang di sini, kemudian ini juga garis sumbu. Kalau di sini udah rata-rata oke semua, cuman yang digambar ini rata-rata belum gambar garis sumbu. Jadi nilainya belum sempurna gitu. Ini juga kalau tampak sampingnya, tampak samping kanan gitu, ya udah oke lah, rata-rata udah ngasih garis sumbu horizontal dan vertikalnya gitu. Nah, cuman yang saya lihat masih belum sedikit yang kebingungan meletakkan gambar tampak depan seperti apa, tampak atasnya itu apa dan diletakkan di mana, tampak samping kanan ini apa dan diletakkan di mana untuk pandangan Amerika, Eropa dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi mungkin ini saya ambil contoh satu. Ini lagi terspotlight nggak saya? Atau saya stop share dulu. Ya, jadi ini kan benda terdekat saya yang nggak simetris ini ada Gundam nih. Jadi Gundam tampak depannya ini ya. Jadi kalau tampak 3 dimensi kan seperti ini nih, tampak isometrisnya begitu. Nah, seperti yang saya jelaskan di 2 pertemuan yang lalu, tampak depan itu yang paling banyak informasinya. Jadi kan mirip manusia, jadi tampak depannya seperti ini gitu. Nah, ini kalau relatif terhadap yang kalian melihat, tampak samping kanannya itu kan ini ya, tampak samping kanannya itu ini. Jadi saat meletakkan tampilan Amerika, jadi tampak samping kanannya itu seperti ini. Nah, gini, gitu ya. Bukan tampak ininya. Kalau tampak samping kanannya, sorry, saya balik-balik nih. Oke. Tampak samping kanannya Eropa, berarti kan kita pengen melihatnya ini kan. Nah, tapi ini diletakkannya di sisi satunya. Nah, di sini jadi kayak ditembuskan, itu mirip mirip seperti Amerika, cuman dipindah posisi aja. Kalau tampak atas, ini kan seperti ini ya, Amerika ada di atasnya gitu. Sedangkan kalau tampak Eropa, berarti kan dilihat dari atas, kemudian ditembuskan ke bawahnya, gitu. Ditembuskan ke bawah seperti ini. Jadi mirip mirip seperti Amerika, cuman posisinya ada di bawahnya, gitu. Jadi mungkin perlu terus-terusan lagi lah untuk latihannya. Mungkin untuk agar lebih terbayang lagi, saya lanjutkan share screen untuk contoh soal yang kemarin. Jadi ini kan tampak 3 dimensi untuk, ini tampak 3 dimensi untuk benda kita ya, benda yang pertama, benda yang ini gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebarnya 6, kemudian masuknya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 6 kali 7 tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan 6 kali 7 kali 6 kali 6 gitu. Nah, tampak 3 dimensinya seperti ini. Jadi kalau tampak depan, lihatnya seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa garis yang ter-omitted ya, yang tidak terlihat begitu. Nah, oleh karenanya ketika tidak terlihat seperti ini, itu akan jadi kayak gini. Ini kan ada garis tampak depannya ya, yang lingkaran dulu. Lingkaran tampak depan nggak kelihatan, maka perlu kita garis putus-putus, dan di tengahnya ada garis sumbu, gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang bentuk L di belakang, ini cuma satu kotak. Sesuai yang diinstruksi di sini hanya satu kotak aja. Beberapa ada yang bikin dua gitu. Nah, satu kotak, terus ini kan bentuknya L aja ya. Jadi ini habis di sini. Tampak depannya tuh di sini habis. Nggak ada yang masih terus ke sini dan yang vertikalnya nggak ada. Kemudian yang bagian bawah juga, ini kan ada pertemuan di sini ya. Ada pertemuan di bagian ini. Jadi ada pertemuan di bagian sini, di sini. Nah, itu dibikin garis putus-putus, gitu. Ini tampak depan. Kemudian tampak atas, ini sama silinder, garis putus-putus, kemudian garis sumbu, kemudian ini garis putus-putus yang bagian atas untuk menunjukkan di sini ya, ada siku di sini, dan di bagian bawah di sini juga ada siku, maka perlu digambarkan garis putus-putus. Dan tampak sampingnya, ini digambarkan garis sumbunya sampai ke lingkaran yang paling luarnya, gitu. Kalau gambar ini kira-kira 80% udah, ya 70% benar sih. Kemudian yang gambar yang kedua, yang ini hampir 90% sudah benar, hanya kurang naruh garis sumbunya aja. Yang nomor 3 ini yang mungkin banyak yang keliru gitu. Jadi tampak depannya, oke, salah. Jadi saya salah bikin, oke, benar. Jadi tampak depannya itu yang ini, kemudian kita kasih garis sumbu untuk lingkaran yang besar dan lengkungan yang kecil gitu. Jadi perlu kita kasih garis sumbu terusan yang ini, kemudian yang atasnya juga. Kemudian tampak depan, tampak samping kanan. Ini tampak samping kanan kan berarti tinggal digeser gini aja, tampak samping kanan. Nah, gini. Atau rapinya langsung right gini lah. Nah, kayak gini tampak tampak 2 dimensinya untuk samping kanan dan juga perlu digambarkan garis sumbunya. Jadi kalau garis sumbu ini tuh secara otomatis ada di mana? Ada di inventornya karena inventor kan sudah berbasis ISO ya. Jadi tinggal saya klik ini symbols, terus annotate symbols, ini garis sumbu. Saya klik lingkarannya. Nah, langsung memanjang sampai ke tepi-tepinya gitu. Ini yang untuk gambar nomor 3. Ini yang agak jarang. Kalau ini masih oke lah. Cuman yang tampak atasnya beberapa belum mencantumkan si ininya garis sumbunya gitu. Nah, ini juga saya lupa belum nambahin ya. Ya gitulah. Oke. Itu. Terus gambar nomor 4 ini kalau tampak 3 dimensinya itu seperti ini. Tampak 3 dimensinya seperti ini. Kalau saya lihat di sekelilingan, tampak atasnya itu udah seperti persegi aja. Tampak atasnya seperti persegi, jadi tampak depan. Lalu tampak samping kanan. Nah, ini tampak samping kanan kan proyeksi Eropa ya. Jadi yang tampilan ini itu diletakkan di bagian kirinya dari tampak depan. Kemudian tampak atas ini diletakkan di bagian bawahnya tampak depan karena konteksnya adalah Eropa gitu. Dan yang terakhir untuk soal nomor 5 ternyata ini sama kayak soal praktikum ya. Jadi mayoritas sudah benar untuk garis putus-putusnya dan peletakannya juga nggak ada masalah gitu. Jadi sesuai yang apa? Ini ada yang kurang juga ya. Jadi nanti akan saya upload juga kunci jawabannya. Intinya harus sesuai dengan aturan yang nggak kelihatan di garis putus-putus. Semua yang ada unsur silinder atau lingkaran diberikan garis sumbu. Gitu. Untuk dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk tugas nomor 5 ini. Nggak ada? Cukup jelas ya? Kalau ada yang nggak jelas, tolong Pak, didiskusikan. Nah, untuk gimana? yang nomor 3, Pak, Ya. tampak depannya, Uh-uh.
Itu panjang lagi nggak, Pak, garis sumbunya? Yang Bapak kasih tunjuk tadi. Ya, dipanjangin yang ini ya. Iya, Pak. Tampak depannya, ini tuh sebenarnya nggak perlu sampai nembus ke belakang. Ini cukup yang bagian ini aja. Gitu. Jadi cukup sampai di sini aja. Sorry, ini sampai ke belakang ya. Sorry. Ini Iya, lupa Pak, belum nyampe dipanjang. garis. Ya sampai sini. Garis sumbunya. Oke, terima kasih koreksinya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk yang tampak Eropa, itu kan harus, yang tampak atasnya harus di bawah tampak depan ya, Pak? Tidak boleh di bawah samping, di bawah tampak kanan ya, Pak? Soalnya itu yang beberapa kayak gitu ya. iya, Pak. Jadi Tapi gambarnya diputar, Pak. Kebayang beberapa dari kalian niatnya pasti seperti itu. Tapi kita harus clear dulu, semuanya itu tergantung dari tampak depannya di mana. Gitu. Jadi kalau kita nge-state tampak depannya ini, berarti tampak kanannya yang ini. Gitu. Jadi jangan dibolak-balik gitu. Dan ini diletakkan di sisi kirinya tampak depan. Gitu. Iya, Pak, kalau tampak kanannya di sisi kiri, Pak. Namun untuk yang tampak atasnya, Pak, saya taruh di bawah tampak kanannya, Pak. Nah, tapi itu yang dibalik gitu. kurang tepat sih, kurang tepat. Disalahkan ya, Pak? Semuanya revolve di tampak depannya gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Saya jadinya agak bingung dengan ilustrasi Gundam Bapak yang tadi. Kalau yang tadi itu kan, jadi Gundamnya itu ketika dilihat tampak kanan yang Amerika, itu Bapak ilustrasikannya Bapak putar, jadi nampak perisainya gitu kan, sama kami. Saya bisa pindah nggak ya? Nah, lalu ketika yang Eropa, itu kan tadi yang untuk tampak kanan dia diputar ke arah apa ya? Kalau yang ke Eropanya kan diputar dengan arah yang berkebalikan dengan yang tampak Amerikanya. Jadi habis itu bilang posisi perisainya itu jadi dilihat seakan-akan ditembuskan gitu. Itu jadinya perisainya jadi kalau yang Amerika sama yang Eropa berarti perisainya tercermin gitu ya Pak, kanan kirinya. Ya, betul. Jadi ini biar kelihatan sama-sama matanya benar ya. Soalnya saya tadi agak kebingungan karena melihatnya nggak benar. Jadi kayak gini. Sebentar, kok layar saya kamera saya ke mirror ya? Sebentar. Video setting mirror my video. Nah, ini yang kalian lihat benar kan ya? Sesuai dengan yang di-share. Si Gundam ini kan si perisainya ada di sisi kirinya dia kan. Tapi kalau di tampak kita ngelihat itu ada di sisi kanan kita. Jadi kalau kita melihat tampak kanan, ini kan tampak depan. Jadi tampak kanannya si Amerika itu kayak gini. Gitu. Terus tampak depannya Amerika tuh kayak tampak atasnya Amerika tuh kayak gini. Jadi dioper gini lah kasarannya gitu. Nah, sedangkan kalau si tampak Eropa itu tuh kayak saya melihatnya dari sisi sini. Jadi saya melihat sisi sini, ini kan tampak kanannya kan. Nah, ini saya tembuskan ke sini. Gitu. Ya. Jadi tampak kanan, ini saya tembuskan. Ini ke highlight nggak ya tampilan saya? Atau karena saya nggak share, karena saya share screen. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini tampak Gundamnya seperti penglihatan kita. Ini tampak depan. Ini kalau relatif terhadap dianya sendiri, si Gundamnya sendiri, perisainya itu ada di tangan kirinya. Nah, tapi kalau dari sisi kita yang melihat, perisainya itu adalah sisi tampak kanannya. Gitu. Makanya kalau kita ngomongin tampak kanan atau pandangan kanan dari Amerika, maka kita lihatnya seperti ini. Diputarnya ke sini. Gitu. Jadi kanannya kita itu kirinya Gundam. Tapi kita ngomongin kalau saya bilang tampak kanan, ya tampak kanan kita melihat ya. Jadi tampak kanan gini.
Kemudian tampak atas diputar ke sini. Gitu. Ini kan sama kayak kita ngelihat dari kanan. Aduh, kok hilang kameranya? Sorry. Ya. Ini tuh kayak kita ngelihat dari kanan, ke ini kita ngelihat dari kanannya si Gundamnya. Intinya gitu. Kemudian kita ngelihat dari sisi atasnya si Gundamnya. Itu tampak Amerika. Jadi yang ada di kanan kita taruh di kanan, apa yang ada di kiri, ada yang di atas kita taruh di atas. Kalau ada yang di kiri kita letakkan di kirinya tampak depan. Itu tampak Amerika. Nah, sedangkan kalau tampak Eropa, kita teruskan. Jadi tampak Eropa, kita pengen melihat tampak kanannya si Gundamnya nih. Ini kan kita sama-sama ngelihatnya dari sini. Nah, ini yang kita lihat dari sini, kita letakkannya tuh semacam ada garis proyeksi bayangan gitu loh dari sisi kanannya kita. Dan diteruskan menjadi seperti ini. Nah, itu makanya tampak kanannya diletakkan di sisi kirinya tampak depan. Dan tampak atasnya kita kan lihatnya gini. Gini gitu. Jadi tampak atasnya diteruskan ke bagian bawah. Gitu. Bisa dipahami? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang saya harus mengembalikan lagi. Ya. Sip. Semoga nggak jadi tambah bingung ya, harusnya makin kebayang lah. Cuman perlu dipahami juga kalau teori-teori terkait kok bisa disebut kuadran 1, kuadran 2 ya karena nanti di-review lagi lah terkait itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait materi minggu ini, yaitu potongan. Ya, jadi potongan ini lanjutannya si proyeksi. Jadi kita ada subtopik, sebenarnya subtopiknya sekitar gambar potongan, tapi dipisahkan dari maknanya, artinya, kemudian jenis-jenis gambar potongan yang ada, dan aturan-aturan dalam menggambarkan gambar potongan. Begitu. Nah, capaian pembelajarannya ada 2, yaitu mengetahui aturan penggunaan dan mampu membuat gambar potongannya. Cuman untuk pertemuan sekarang, saya istirahatkan dulu dari tugas-tugas. Jadi silakan latihan mandiri lah. Silakan latihan mandiri, biar nggak gaspol terus ya. Tapi prinsipnya gambar potongan ini sangat mirip dengan proyeksi. Gitu. Bedanya adalah tidak ada garis putus-putus yang kita gambarkan dan semua yang terlihat harus diarsir untuk satu komponen. Gitu. Jadi untuk skill yang gambar potongan untuk sementara tidak ada latihan untuk di kelas. Tapi saya harap kalian sudah bisa belajar mandiri karena kalau sesuai dengan SAP minggu ke-7 itu akan ada UTS. Minggu ke-7 di jam kuliah gitu. Nah, cuman ini masih dipertanyakan karena besok Kamis tanggal 11 itu libur. Jadi ada kelas Gamtek yang ada hari Kamis. Jadi ini masih akan menjadi kabar, akan saya kabari lagi untuk minggu depan. At least H-2 lah, H-2 nanti akan saya kabari. Jadi UTS-nya kapan. Tapi by default kalian harus sudah siap untuk UTS di minggu depan. Entah itu hari jam kuliah atau di jam yang lain. Nanti akan ada koordinasi dari koordinator mata kuliah. Dan bahan UTS ini sampai potongan ya. Jadi bahan UTS ini sampai potongan. Oke, kemudian referensinya untuk ISO-nya itu ada di 128, untuk 40 dan 44, untuk basic convention for cuts and sections. Oke, sebelum berlanjut, saya minta ditemani dulu oleh Khalid Muhammad, ada? Ada, Pak. Oke, Khalid, posisinya di mana?
Di Bekasi, Pak. Bekasi. Banjir aman atau Aman, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sip. Selanjutnya Alfrito. Hadir, Pak. Alfrito posisi di mana? Surabaya, Pak. Surabaya. Oke, bonek nih. Iya, Asli Pak. Surabaya. Iya, Pak, dari kecil. Oh, dari kecil. SMA-nya mana? SMA 5? Iya, Pak, kok tahu? Oh, iso poneh. Surabaya lagi SMA 5 ya pemaneh. Iya, Oke, Pak. lanjut Jawahir. Ada Jawahir? Jawahir. Sih Pak, Jawa sudah nggak di ITB Pak. Oh iya, sorry, saya lupa. Padahal di nilai-nilai udah saya merahin. Makasih. Ramri. Hadir, Pak. Ramri di mana posisinya? Di Cianjur, Pak. Cianjur, weh. Cianjur beras. Iya, Pak. Oke, Viego. Asalnya dari Subang, Pak. Oh, dekat sini dong. Sekarang lagi di Bandung, Pak. Ngekos gitu, Pak. Oh, iya. Lebih stabil di Bandung, sinyal gitu-gituan. Aduh, iya, Pak. Iya. Subang banjir terus, Pak, sekarang. Subang banjir, Iya, Pak, hujan terus. padahal Subang dataran tinggi. Itu Subang charternya, Pak. Subang ke kotanya, Pak. Wah, banjir aja terus, Pak. Oh, berarti lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke tol Cipali Cipali, apa? iya, Cipali, Pak. Oh, Dekat. lebih ke arah Cipalinya. Ya. Mantap. Sip. Oke, kita lanjut ke materi utama. Jadi potongan itu prinsipnya ya apa benda 3 dimensi kita potong, intinya gitu. Nggak repot-repot. Terus kenapa kita perlu ada gambar potongan? Itu untuk membantu memvisualkan cara kerja internal sebuah desain gitu. Jadi tujuan utamanya itu memvisualisasi sisi internalnya dari sebuah komponen gitu, sebuah komponen atau sebuah sistem. Nah, dari selain fungsi visualisasi, pastinya juga ada fungsi-fungsi lain, yaitu mendokumentasikan desain dan membuat komponen tunggal yang diproduksi sebagai satu bagian. Intinya satu komponen, jadi intinya satu komponen. Jadi kalau gambarnya itu adalah gambar assembly, jadi tiap komponen itu harus memiliki arsiran yang berbeda, gitu. Kemudian ini juga untuk mendokumentasikan beberapa bagian harus dirakit atau dibuat seperti apa. Tapi intinya, menurut saya inti utamanya adalah visual dulu. Jadi intinya visual, ketika kita visual itu kan secara nggak langsung sudah berupa dokumentasi ya. Dan sudah tahu dokumentasinya, maka kita tahu dalamannya seperti apa, maka kita bisa kebayang cara untuk ngerakitnya akan seperti apa. Gitu. Jadi tujuan pandangan potongan secara garis besar 3, tapi tujuan utamanya adalah memvisualkan. Seperti gambar melon di bawah, kalau kita nggak tahu ada biji-bijiannya kan, kalau kita nggak motong kan nggak tahu ada biji-bijiannya ya, sama kayak engine motor kita gitu, atau engine mobil. Kalau kita potong, di dalamnya itu akan ada berbagai komponen, dan tergantung juga kita motongnya di bagian mananya. Kalau kita motongnya pas di bagian tengah, kalau simetris, ya untungnya kayak melon ini ya. Tapi kalau pas kita motongnya nggak kalau ternyata bendanya nggak simetris, kita potong bagian tengah, kemudian bagian 1/4 sama bagian 3/4, itu akan menghasilkan tampilan yang berbeda-beda. Gitu. Nah, ini yang paling umum. Jadi komponen utama itu adalah ada komponen utuh dari material, dari objek yang kita tinjau. Kemudian kita punya bidang potongan. Jadi bidang potongan kita letakkan ke bagian yang ingin kita lihat, dan setelah dipotong seperti ini, nanti kita bisa menghilangkan. Jadi yang bagian sini itu kita hilangkan dan kita gambarkan. Tampaknya itu adalah komponen yang terpotong di sini, gitu. Jadi ini akan ada informasinya kalau kita melihatnya dari sisi sini. Kalau ini adalah sisi tampak depan, maka ini adalah tampak samping yang menunjukkan informasi penting yang ada di potongannya, gitu. Jadi ini informasi terkait
tampilannya. Kalau pandangan penuh, ini adalah proyeksi yang sudah kalian kerjakan sampai sekarang, itu proyeksi multiview. Ini tampak depan, kemudian tampak kanan, ini untuk Amerika ya. Nah, sedangkan kalau pandangan potongan, ini kita ada menuliskan cutting plane lainnya. Jadi kita gambarkan garis potongannya di sini. Terus di sini kalau Anda perhatikan ada panahnya ke arah sini. Nah, maknanya panah ini berarti kita melihat potongannya itu dari sini, gitu. Jadi kita melihatnya dari arah panah yang sama. Jadi kita lihat harus dari kanan. Nah, di sini kita letakkan kanan untuk lagi-lagi untuk Amerika ya. Jadi kalau di zoom in, ini ternyata dari satu komponen semua, maka objek fisik yang memang ada, yang memang kepotong gitu, itu digambarkannya dengan garis arsiran. Tapi kalau ada bagian yang nggak kepotong, jadi kita nggak kasih arsir gitu. Jadi karena ini kan hollow ya, jadi karena hollow kita nggak kasih arsir. Kemudian informasi lain, garis sumbu tetap digambarin untuk semua hal yang silinder. Kemudian ini informasi lain juga, bagian-bagian yang nggak terlihat seperti yang di sini, ini kan nggak kelihatan ya. Kalau gambar tampak samping, ini kan digambarkan kayak gini nih. Ini karena ada di bagian sini dan ada di bagian sini, maka kita gambarkan ini. Nah, kalau tampak potongan, itu nggak kita gambarkan. Jadi yang benar-benar kita gambarkan itu adalah yang akan dilihat oleh manusia saat memotong dan ditampilkan. Gitu. Jadi kita nggak gambarkan si komponen ini. Boro-boro ini kan malah hilang semua ya. Ini hilang semua, terus kita lihatnya hanya yang kelihatan aja. Gitu. Sesederhana itu. Nah ini salah satu contoh hal yang salah. Ini kita kan melihat bendanya seperti ini, ditunjukkan dengan si panahnya. Kemudian kalau tampaknya seperti ini, si arah panahnya, maka kita harus melihatnya dari sisi kiri, bukan dari sisi kanan. Gitu. Nah, ini yang contoh salahnya, ini contoh yang benarnya, gitu. Kemudian apalagi ini fitur ya. Jadi yang terlihat itu adalah fitur-fitur yang terlihat. Oke, jadi bagian sini tadi yang kelewat, ini kan jadi tampak lihat nyata ya. Kalau kita melihatnya dari benda 3 dimensi gitu, dari benda 3 dimensinya kan nggak kelihatan kan si garis ini tuh. Garis ini tuh jadinya garis putus-putus gitu. Bentar, bisa saya hapus nggak? Ya, jadi garis ini jadi putus-putus kalau kita tampak multi-view projection. Sedangkan kalau ditampak nyata, tampak potongan, ini kelihatan banget kan ya, karena kita potong, jadi kita pakai garis nyata, gitu. Jadi intinya di gambar potongan jangan ada garis putus-putus, gitu. Semuanya yang terlihat langsung pakai garis nyata dan yang nggak terlihat ya sudah hilangin. Kemudian kalau ada objek yang kepotong, material yang kepotong digambarkan dengan si arsirannya. Nah ini salah satu contoh untuk satu set pemegang. Jadi ini kan ada banyak komponen ya. Jadi secara sekilas kita lihat kalau yang orientasi arsirannya sama dan jaraknya sama seperti yang saya beri tanda, ini berarti menunjukkan kalau ini adalah satu komponen gitu. Kemudian kalau orientasinya beda, berarti dia komponennya berbeda. Gitu. Dan juga kalau orientasinya sama tapi jaraknya lebih kecil, maka dia komponennya berbeda. Itu terkait aturan-aturannya secara sekilas. Kemudian ini poros sendiri saat dipotong tuh nggak perlu diarsir semua, cukup bagian-bagian pentingnya aja. Detailnya seperti apa nanti akan kita lihat di subtopik mengenai potongan. Gitu. Oke, kemudian jenis potongan. Jadi yang utama adalah potongan penuh. Potongan penuh ini berarti kita memotong seluruh badan dalam artian separuh benda seolah-olah dihilangkan. Jadi kita ingin melihat
parohannya pas kayak gini gitu. Nah, kalau ini kan teraplikasinya itu untuk benda-benda yang simetris. Nah, kalau kayak manusia gitu ya, manusia itu simetris atau enggak kira-kira? Kira-kira manusia bisa dipotong secara penuh atau enggak? Itu masih menurut kalau ilmunya gambar teknik itu nggak bisa, karena di ketebalan sekian, kalau misal kita koordinat nolnya adalah di tengah-tengahnya leher gitu, kita kan ada yang mungkin perutnya agak offside gitu ya. Nah, terus ada juga yang mungkin ada yang membungkuk, badannya sudah ada lordosis atau kyphosis gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan nggak bisa dilakukan dengan potongan penuh atau potongan separuh bendanya. Terus juga posisinya paru-paru, posisinya jantung kan nggak di ketebalan yang sama gitu. Makanya untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa dilakukan dengan potongan penuh. Tapi untuk aplikasi engineering, umumnya potongan penuh bisa digunakan untuk hal-hal yang simetris. Kemudian potongan penuh ini contohnya hal yang benar dan yang salah. Jadi ini mengulangi lagi yang tadi. Semua garis ini kita lihatnya yang ini nanti aja lah, nanti aja yang terakhir. Oke, lanjutannya ini adalah potongan setengah, separuh setengah. Jadi fisiknya yang dipotong itu adalah seperempatnya gitu ya. Jadi yang dipotong setengah badan dalam artiannya seperempat bagian yang seolah-olah dihilangkan. Ini tujuannya untuk mengetahui setengah bagian luar dan setengah lagi bagian dalam si bendanya gitu. Jadi intinya itu ini sama-sama untuk benda simetri, tapi ini bisa menghemat. Anda tidak perlu menggambarkan tampak samping atau tampak depannya full dan tidak perlu menggambarkan potongannya full gitu. Jadi bisa seperti ini. Jadi yang di sini tampak multi view projection-nya dan setengah sisanya itu adalah tampak si potongannya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini garis cutting plane-nya, garis bidang potongnya seperti ini, terus ke sini, gitu. Ini adalah garis cutting plane-nya. Untuk potongan separuh. Kemudian potongan sebagian atau sobekan, ini hanya untuk bagian tertentu saja, tertentu yang ingin kita lihat bagian dalamnya. Jadi nggak perlu semuanya. Bisa disebut juga sebagai potongan lokal gitu. Garis batas potongannya digambarkan dengan garis tipis bebas. Jadi kalau kita ingin melihat poros ini, lubang ini secara parsial, kita kerowak, kasarnya kita bolongin sedikit. Nah, di sini bisa kita gambarkan garisnya garis bebas, garis nyata dan bebas gitu. Gitu. Ini juga kalau mau melihat bagian bawahnya, cuman ngelihat kalau ini ada ulir, kita potong bagian sebagian, kemudian sisanya diberikan garis arsiran, gitu. Ini potongan sebagian, kemudian sama juga dengan potongan lokal, tidak perlu menambahkan bidang potongan yang lain. Jadi biasanya langsung ditunjukkan kayak gini aja, si potongan sebagian dan potongan lokal. Kemudian potongan berputar. Jadi potongan berputar ini ngikutin si bentukannya, gitu. Jadi gambar potongannya itu kita letakkan langsung di bendanya. Gitu. Jadi untuk membuat potongan yang berputar, pertama buatlah sebuah bidang pemotongan tegak lurus dengan garis tengah atau sumbu bendanya. Jadi kita bikin si bidang potongnya tegak lurus, kemudian kita putar 90 derajat sehingga bidangnya akan terlihat seperti ini, gitu. Jadi kalau gini kan hemat ya, nggak perlu kok jadi kehapus semua. Sebentar. Ya, ada ngebug nih, kehapus semua jadinya. Jadi tampak potongan berputar seperti ini, dan ini juga bisa teraplikasikan untuk hal-hal yang tidak lurus gitu ya. Jadi kalau ini punya pola, gambar yang di sini punya pola si kunci pas ini. Jadi gambar potongan berputarnya untuk yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, bisa seperti itu.
Kemudian untuk struktur-struktur baja penopang gitu, ada baja L, baja H, baja I, gitu-gitu bisa kita gambarkan seperti ini. Itu potongan berputar. Kemudian ini juga potongan berurutan. Jadi potongan berurutan ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang memiliki sumbu eksentris. Sorry, benda silindris yang memiliki sumbu eksentrik dan pada beberapa bagian sumbunya berbeda dengan sumbu utamanya. Intinya kalian perlu gambarkan beberapa bidang potong untuk satu komponen. Ini kan yang tadi saya ceritakan ya, karena kalau mau tahu ternyata nggak bisa dengan satu C aja misal kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita harus gambarkan AA, BB, CC, DD, dan EE gitu. Ya, jadi kalau ngelihat dari sini harusnya gambar ini diletakkan di sisi kirinya dari si bendanya gitu. Kemudian potongan offset ini malah lebih menyesuaikan keinginan dari desainer. Jadi ini untuk geometri atau fitur yang kompleks. Jadi menunjukkan fitur yang tidak terletak pada garis lurus dengan cara memberikan offset gitu atau menekuk. Jadi kalau kita punya bendanya seperti ini, kalau kita bikin bidangnya cuma satu aja, ini tuh nggak bisa menampilkan informasi yang banyak gitu. Tapi kalau kita bikin cutting plane yang belok-belok sesuai adanya lubang di situ, maka informasi yang ditampilkan oleh gambar potongan bisa lebih banyak gitu. Jadi si garisnya itu bisa acak gitulah. Gini ngikutin ada lubang, kemudian belok ada lubang, belok lagi ada lubang, kembali lagi ke awal ada lubang gini. Nah, tapi di gambar potongannya do not show bends of the cutting plane. Jadi nggak perlu digambarkan kalau ada belokan-belokan. Langsung gambarkan aja bagian mana yang penting untuk ditampilkan gitu. Ini contoh lain yang agak kompleks juga, sebuah dudukan. Jadi ini bisa dilihat A, B, dan C. Ini seperti yang berurutan di slide sebelumnya ya. Cuman si bidang potongnya dia nggak lurus gitu. Ngikutin informasi apa yang ingin dikasih lihat oleh si desainernya. Atau si manufacturer-nya pengen tahu apa aja. Gitu. Ini untuk potongan offset. Kemudian ketentuan potongan, ini yang tadi sudah saya review, yang bagian 2 ini. Untuk bagian yang berdampingan dari benda yang berbeda, diarsir beda sudut. Gitu. Jadi jaraknya boleh sama, tapi orientasinya beda. Yang satu 45 derajat, yang satu 135 derajat. Gitu. Kemudian arsir digambar dengan garis lurus tipis, utamanya tipis, tipe B, dengan sudut 45 derajat terhadap garis benda atau garis simetri perpotongan. Gitu. Jadi ini contoh yang kurang bagus. Jadi sebenarnya ini kan nggak salah ya, gambar yang nomor 2. Cuman kalau kita lihat cuman dari bawah sini kan oke nih. Tapi kalau sudah ketemu bagian sini jadinya kayak lurus. Ini kurang baik. Jadi bukan wrong tapi not perfect gitulah. Not recommended. Ini juga kalau ini pas 45 derajat, nah jadinya jadi kayak garis vertikal gitu. Jadi kalau ternyata nggak bisa 45 derajat, maka kita gambarkannya sudutnya agak dimiringin lagi gitulah. Sorry. Share screen. Tapi pada umumnya aturan utamanya adalah 45 derajat terhadap garis benda utamanya gitu. Jadi 45 derajat, kemudian 45 derajat dari garis sumbu, kemudian ini 45 derajat juga gitu. Itu. Kemudian aturan yang ketiga, potongan meloncat dapat diarsir serupa, jadi yang offset gitu ya, yang belok gitu, atau sedikit digeser. Jadi
orientasi dan jaraknya sama. Ini boleh dilanjutin atau boleh dimiringin dikit. Kemudian aturan yang keempat, jika ada angka ukur yang tidak mungkin ditaruh di luarnya. Jadi sebenarnya ada opsi nih, ada opsi saya naruh garis dimensinya ke atas. Cuman garis dimensi ke atas ini lebih banyak memotong ini ya. Jadi aturan dari ISO tidak apa-apa, kita gambarkan langsung di sini dan di sekitar hurufnya itu bisa dihapuskan. Sorry, di sekitar angkanya bisa dihapuskan di sini. Gitu. Jadi angkanya nggak ke tumpuk sama arsiran. Kemudian untuk benda-benda silinder seperti poros, terus hub, terus juga baut, keling, itu ada juga sirip. Jadi sirip itu semacam fin gitu ya. Ini kebayang lah ya bentuk 3 dimensinya seperti apa. Itu tidak digambarkan arsirannya. Intinya gitu. Jadi yang poros, kemudian hub, kemudian sirip, itu tidak, ini juga ada paku keling, kemudian ini rantai, ini tidak perlu digambarkan garis potongannya, garis arsirnya gitu. Itu. Kemudian ini juga aturan lain yang nomor 6, di pemotongan yang besar, arsiran dapat digambarkan hanya pada kontur benda kerja yang dipotong. Jadi bisa digambarkan di bagian yang dekat dengan komponen yang lainnya. Yang bagian sininya nggak usah diarsir juga nggak apa-apa, untuk mempermudah. Gitu. Itu aturan terkait gambar potongan. Kemudian garis arsir itu untuk menunjukkan penampang bagian benda yang terpotong. Harus ditunjukkan dengan garis arsir. Jenis arsirannya menyesuaikan dengan bahan yang dipotong. Jadi kalau kita di teknik, umumnya adalah baja, aluminium, tembaga, atau intinya logam, metal, itu arsirannya normal seperti ini, 45 derajat. Sedangkan untuk arsiran benda-benda yang selain logam, ini misal polimer ya, jadi insulasi, karet, plastik, itu digambarkannya seperti ini, ada garis 45 derajat, kemudian ada garis horizontal. Kemudian untuk tadi kan logam, polimer, terus satu lagi keramik ya. Jadi keramik, misal seperti batu, beton, marmer, porselen, itu seperti ini garis arsirannya. Garis tegas tipis, kemudian garis putus-putus atau garis gores tipis gitu. Kemudian untuk kayu, ini bisa seperti kayu beneran aja. Jadi tidak seperti tiga-tiganya yang di atasnya gitu. Kemudian untuk potongan benda tipis dapat ditunjukkan dengan garis tebal hitam. Jadi tidak perlu digambarkan dengan garis apa ya? Nggak perlu bendanya terus diarsir gitu ya, kan sangat kecil ya. Ini cukup digambarkan dengan garis tebal hitam. Dan ini kalau lebih detail lagi, sebenarnya ada aturannya. Jadi kalau cast iron atau baja cor, besi cor, itu seperti ini. Kalau besi, seperti ini arsirannya. Kalau tembaga, terus kalau seng, kalau magnesium, aluminium, ini akan beda-beda. Kemudian thermal insulation seperti ini, ada banyak aturannya. Ini tergantung kesepakatan aja. Gitu. Jadi yang paling utama sebenarnya ngikutin yang 3 ini, tapi pengembangannya ada di sini. Ini nggak perlu dihafalkan, pastinya tinggal mempelajari atau sambil nyontek gitu aja nggak apa-apa. Gitu. Dan kemudian ini bentuk kesalahan umum pada potongan. Jadi nanti saat praktikum, jadi skill kalian akan diujinya saat praktikum nantinya. Yang benar kan seperti ini ya. Ini sudah sangat baik. Jadi orientasinya konsisten, 45 derajat semua, kemudian jaraknya konsisten. Jadi orientasi konsisten, terus jarak, kemudian yang susah selanjutnya adalah ketebalan. Gitu. Jadi ini ada yang jaraknya nggak konsisten. Jadi jaraknya nggak konsisten. Ada yang penggang, ada yang tipis gitu. Ini salah. Kemudian kalau lines-nya too close, jaraknya terlalu dekat. Ini mungkin dari standar ISO 2,5 mili ya.
Tapi ini bisa, yang penting konsisten sebenarnya, yang penting konsisten. Cuman kalau terlalu rapat-rapat, ini akan kurang indah juga, gitu. Kemudian ini ternyata tebalnya nggak konsisten, varying line widths. Jadi tebalnya ini biasa kalau gambar manual, kadang kita ngasih tenaga agak gede, kemudian kita agak lemah gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terlalu tebal, terlalu tebal. Jadi ini nggak bisa dibedain dengan garis tepiannya gitu. Terus juga saat gambar manual, ini biasanya kesulitannya adalah short or overrunning. Jadi nggak nyampe tepian seperti ini atau bablas-bablas gitu. Jadi posisi awal dan ujung arsiran itu harus di tepinya garis nyata. Gitu. Kemudian ini teknik yang lain, kalau 45 derajat jadinya seperti ini kan nggak baik ya. Kurang oke, kurang indah. Ini juga opsinya bisa dipilih yang A atau yang C gitu. Kemudian teknik untuk memilih section, ini ternyata gambar potongan penuh not recommended untuk benda yang pentagon seperti ini, posisi lubangnya. Jadi mungkin ini ada salah satu opsinya adalah convention rotation. Jadi kita berikan, kalau ini bisa dirotasi, maka tampilannya bisa seperti ini. Tapi ini lagi-lagi tergantung tujuan dari desainernya. Kalau desainernya memang ingin melihat gambar separuh, ya sudah, ini benar. Tapi kalau ingin melihat lubang-lubangnya ya seperti ini. Gitu. Kemudian kapan motongnya bentuk L, kapan separuh aja, itu kan melihat lagi-lagi situasinya. Nah, ini yang akan kita review satu persatu. Jadi ini yang benar. Kalau ini bukan baik tidak baik ya, kalau ini benar dan salah. Jadi yang benar seperti ini, semua yang terlihat diberikan garis nyata dan tidak ada garis putus-putus. Nah, yang gambar C ini salah karena kan kita melihat ada ini ya, ada garis lubang gitu. Ini tidak tergambarkan. Ini yang pertama yang salah. Kemudian jadi ini garis yang terlihat tidak digambar. Aduh, kayak error gitu ya. Ya intinya gitu. Kemudian yang opsi D ini karena ada ini yang digambarkan. Jadi ini tidak usah digambarkan si garis putus-putus untuk lubang di sisi sananya. Kemudian ini yang mungkin juga pas saya 2 tahun kemarin megang Gamtek, ternyata bukan banyak ya. Ada beberapa itu gambarnya pakai garis putus-putus. Mungkin sungkan gitu ya, kebiasaan kebiasaan tampak samping. Jadi dibikin garis putus-putus, padahal kalau terlihat nyata ya garisnya nyata saja. Gitu. Jadi ini harusnya nyata, ini nyata, terus ini nyata juga. Terus ini juga lubangnya nyata, nyata, gitu. Gitu. Terus yang terakhir, yang gambar ini kan satu komponen ya. Satu komponen tapi arah arsirannya beda nih antara yang atas sama yang bawah. Nah, ini harus sama karena ini menunjukkan komponen yang sama. Gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Kemudian untuk cutting planes dan sections, ini peletakannya ya. Jadi peletakannya kalau panahnya di sini, berarti kita ngelihatnya dari arah kanan. Jadi sectionnya kita letakkan di sisi kanan. Kalau ini seperti ini, kalau dilihat dari kiri, maka kita harus meletakkannya di sisi kiri gambar depan. Ini lagi-lagi kalau proyeksi Amerika ya. Nah, ini juga kalau seperti ini, pengen ngelihat sisi kanan tapi salah naruh panahnya. Gitu. Oke, jadi materinya untuk potongan sudah selesai dan saya rasa nggak terlalu susah. Ini cukup ngelihat slide yang ini aja udah banyak ilmunya sih, banyak informasinya gitu.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak, Heeh. bidang pemotongnya itu pakai garis apa ya Pak? Garis nyata atau garis putus-putus atau apa? Oke, jadi pakainya pakai garis putus-putus gitu. Garis putus-putusnya tebel gini ya. Oh, oke Pak. Mm-mm. Ini belum pernah ada digunakan sebelumnya kan Pak? Belum pernah. Oke, terima kasih Pak. Mm-mm. Ya lagi-lagi nanti dikonfirmasi lagi ke asisten praktikum lah. Tapi kalau melihat dari sini sudah jelas ini garis putus-putus yang tebal. Gitu. Kita coba lihat lagi yang lain. Ya ini ya tebal. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Heeh. Untuk yang potongan separuh tadi kan setengahnya tampak depannya Pak ya, setengahnya lagi tampak potongan. Mm-mm. Nah itu yang pas tampak depan kan ada yang ketutup Pak, dibuat putus-putus nggak Pak? Nah iya benar-benar. Ini kok harusnya garisnya putus-putus ya? Yang ini kan ya? Iya Pak yang ketutup. Oke. Bagus, bisa ngecek kayak gitu ya. Kalau menurut saya memang harusnya garis putus-putus juga nih. Hidden lines may be given in a section half. Oke, jadi bagusnya kalau sesuai standar multi-view projection dikasih garis putus-putus, tapi karena ini sudah bisa tampak kelihatan oleh potongannya, jadi unnecessary, jadi nggak perlu gitu. Gitu. Berarti kalau nggak kena potongan harus digambar ya Pak? Mhm. Oke Pak, terima kasih Pak. Tadi terkait pertanyaannya Abdan ya, saya ngecek sekilas itu ada ini nih. Sebentar, ini kok garisnya seperti ini ya. Garisnya malah kayak garis sumbu gini. Tapi kita defaultnya sekarang pakai garis garis putus-putus yang tebal gitu. Ya, kayak kita pakainya garis putus-putus tebal. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nge-review sedikit materi apa saja yang sudah kita bahas sampai sekarang. Permisi Pak, mau bertanya. Oh ya, silakan. Nanti untuk UTS dikerjakannya di mana ya? Di LMS atau di Google Form? Itu nunggu informasi selanjutnya aja ya. Baik Kak, baik. Nanti mungkin ada yang pakai MS Teams, ada yang pakai Google Forms, MS Forms, ada yang pakai LMS, macam-macam lah. Itu ngikutin kabar selanjutnya aja. Siapa? UTS-nya teori ya Pak? UTS-nya campuran ya, karena kita kan ada teori sama praktik, jadi ada dua-duanya. Dia antisipasi alat gambar gitulah. Gitu. Alat gambar ini ya. Ini terkait proses desain, ini yang perlu dipelajari juga. Product development gitu, dari konsep sampai produk ada, terus di-upgrade lagi. Ini melalui berbagai tahap proses dari konsep, kemudian merancang, kemudian prototyping, kemudian pengetesan. Jadi prototype sama testing ini lebih ke arah membuat sampelnya gitu. Kemudian pre-production, ada quality assurance, dan sampai akhirnya nanti kita ke mass product, ke production-nya gitu. Jadi tahap riset itu biasanya makan duit, jadi membakar uang di bagian konsep sampai quality gitu. Jadi orang-orang di R&D itu merupakan bagiannya adalah
penyedot pengeluaran dari perusahaan gitu. Nah, karena industri-industri kita kan masih belum mampu ya, terus belum terlalu pede juga, padahal bank itu juga memberikan pinjaman untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau nggak punya modal, kan bisa pinjam di bank nih. Kalau pengalaman saya di Jepang kemarin, itu tuh memang orang-orang dipancing oleh bank, oleh bagian keuangan, Kementerian Keuangannya Jepang untuk bisa ini ngebayar bagian desain, konsep sampai quality. Dan pastinya production kan juga butuh capital cost yang besar nih, karena kita butuh alat-alat produksi gitu. Kalau nggak punya, kita juga bisa pinjam sebenarnya. Nah, Indonesia ini posisinya ada di mana nih? Kalau terkait produk life cycle. Jadi yang lagi rame kan, lagi rame mobil listrik ya. Mobil listrik, padahal pas zaman saya dulu di himpunan, itu tuh sudah gencar oleh pemerintah. Jadi tahun 2013 itu Menteri BUMN saat itu sudah memanggil para engineer terbaik Indonesia yang diaspora itu untuk membuat dari sisi konsep, desain, terus sampai prototyping, sampai testing. Tapi belum sampai tahap produksi, cuman kepentoknya apa? Jadi kepentoknya itu kepentok anggaran kalau di Indonesia itu. Jadi konsep sampai testing itu harus sudah ada bentuk pertanggungjawabannya. Ini kan belum tentu selesai ya. Dari konsep, desain, terus ada iterasi lagi ke konsep lagi, nggak segampang itu. Jadi anggaran Indonesia itu ternyata pakainya harus ada benda yang jadi gitu. Jadi itu yang membuat riset kita nggak agak apa ya, orang di Indonesia itu jarang punya produk sendiri karena pendekatannya harus ada barangnya gitu. Padahal kan proses di desain sama konsep ini sendiri kan butuh effort juga gitu. Ya, jadi beberapa orang ketangkep kemarin pas kasus mobil listrik karena nggak berhasil mendeliver perjanjiannya bikin 15 barang gitu. Tapi dari duitnya itu ternyata cuma cukup jadi 5 barang. Nah itu alumni kita juga tuh, alumni mesin ITB juga yang punya perusahaan CNC. Jadi ketangkep sama KPK gitu, kena dan kemudian kalau saya cerita lagi di Jepang, mungkin punya produksi sendiri itu juga sudah sangat bagus, seperti kayak kita ya. Kita kan pengennya semua itu ada TKDN-nya meningkat di dalam negeri itu. Jadi kalau bikin mobil listrik yang sekarang, misal kemarin Elon Musk gitu ya, bikin Tesla, itu kan si Pak Luhut, ayolah bikinnya di Indonesia aja gitu. Itu karena pengen mengambil peluangnya dari sisi production itu. Jadi bukan karena ya ini pro kontra inilah ya, tergantung sisi politik kita mau berpihak kemana. Tapi ada bagusnya juga, kalau pabrik mobil listrik ada di Indonesia, maka banyak tenaga kerja yang terserap. Dan nanti dari production kita bisa re-engineering, reverse engineering. Jadi kita bisa belajar mundur gitu. Dari production kita bisa mundurin sampai konsep. Gitu. Cuman ternyata kalah ya sama India si Tesla-nya. Kemudian itu pasti jadi satu topik yang akan diteskan nanti untuk terkait proses desain. Kemudian pengertian dari gambar teknik itu sebagai apa saja fungsinya, kan fungsinya adalah komunikasi, penyampaian informasi, kemudian pengawetan dokumentasi, pengawetan dan penyimpanan gitu. Jadi kita pengen ngomongin desain kita seperti apa, kemudian di dalam desain itu ada informasi apa saja, dan dalam tiap tahapan desain, dalam tiap tahapan product life cycle ini ada dokumentasinya gitu. Jadi bisa ketahuan kita sudah melalui apa aja. Gitu. Sedangkan gambar teknik itu sendiri itu merupakan rangkaian dari aturan tata cara pelaksanaan untuk sampai bisa dimengerti dan dipahami sesuai dengan standar gitu. Jadi gambar teknik itu adalah bahasanya. Bahasa untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran dari desainer gitu. Kemudian standar ISO, alat-alat gambar sudah familiar semua. Jadi ini banyak
macamnya. Jadi ada yang bilang ini meja gambar, mesin gambar, meja dada. Tapi yang paling umum itu bahasa Inggrisnya kalau nggak salah itu adalah drafting machine gitu. Jadi makanya ditulisnya sebagai mesin gambar. Ya kayak teknik mesin jadinya, padahal kan mechanical engineering ya, padahal kita nggak ngomongin mesin aja gitu. Kita ngomongin segala hal yang ada kaitannya dengan mekanika. Mekanika itu terkait statik, dinamik, dan kinematik. Nggak jauh-jauh dari situ, si mechanical. Makanya kita nggak cuma belajar teknik produksi aja, kita belajar tentang statika struktur, mekanika material, nanti masuk ke jurusan kalian masuk bahas termodinamika, mekanika fluida, dan lain-lain. Gitu. Jadi translate-nya itu kurang tepat teknik mesin. Itu karena diarahkan ke profil lulusannya ya. Kemudian layout, line lettering, ini mungkin lebih ke arah kalian apalin satu aja ukuran kertas A4, sisanya bisa ngikutin. Kemudian untuk aturan-aturan seperti ini mungkin bisa sedikit agak difamiliarkan gitu, garis tepinya untuk A0, A1 berapa, A2, A4 berapa. Ini tergantung cara belajar kalian aja lah. Terus juga garis tepinya, ini ada informasinya ya, tanpa jepit dan tanpa penjepit. Kemudian skala itu kalau di gambar mesin adanya angka cantiknya 5, 2, 1 gitu. Terus kalau posisi angka yang lebih besar di kiri artinya diperbesar, kalau yang lebih besar di kanan berarti diperkecil gitu ya. Ya kayak gambarnya ini setengahnya lah kasarnya gitu. Kalau ini gambarnya 2 kalinya gitu. Kemudian identitas di sebuah gambar ada kepala gambar, garis tepi dan tanda tengah. Sisanya pelengkap gitu. Kepala gambar intinya pakai logika aja terkait identitas gitu, identitas. Dan untuk garis-garis tergantung penggunaan sudah belajar semua gitu ya. Ini cukup banyak informasi yang ada di sini. Kemudian untuk huruf ISO ya yang nggak usah dihafalin, yang penting bisa rapi gitu ya. Kemudian teknik untuk menggambarkan ini nanti mungkin nggak akan kalian praktekkan, walaupun nanti nggak akan difoto juga ya. Gitu. Jadi walaupun ujian, walaupun bukan praktikum, nanti perlu digambarkannya secara rapi, garis-garis sudutnya, layout, line lettering, kemudian konstruksi geometri ini juga perlu dimaknai juga definisi dari garis, titik, sudut, lengkung, gitu-gitu. Dan dasar-dasar untuk membuat si ini. Tapi kayaknya nggak bakal disuruh bikin pentagon dan tunjukkan tahap bertahap gitu. Enggak sih. Yang penting kalian tahu cara membaca langkah-langkah ini gimana. Ini prinsip-prinsip utama untuk membagi garis sama panjang, membuat garis sejajar, membagi sudut, memindahkan sudut. Nah, ini yang latihan kedua kita lah intinya gitu. Teknik-teknik untuk membagi-membagi gitu. Kemudian untuk membentuk sudah kita latihan juga untuk yang penting-pentingnya gitu. Heksagon, pentagon ini yang cukup susah karena banyaknya itu yang saya lihat dari kerjaan kalian kayak gini. Sorry. Ini sama, terus ini sama, terus ini ternyata jauh lebih panjang gitu karena meleset sekitar 1 mili kali 4 udah meleset 4 mili, jadi kelihatan signifikan di pentagon. Kemudian heksagon, ada heksagon yang di dalam lingkaran dan ada yang di luar lingkaran. Oktagon oktagon nggak terlalu penting, lebih penting heksagon utamanya. Dan yang nggak kalah penting adalah membuat garis singgung. Ada yang menggunakan penggaris, ada yang menggunakan teknik-teknik seperti ini. Ini kan pakai penggaris semua ya. Tapi contoh-contoh yang secara matematis itu ada di MS Teams ini, sudah saya upload panduannya. Ini untuk membuat busur yang menyinggung garis atau untuk fillet. Kemudian ini berbagai macam lainnya, ya. Ini juga terkait cara bikinnya, yang penting bisa membaca, gitu. Kemudian oke, itu. Ini untuk
konstruksi geometri. Dan yang tokoh utamanya itu ya dua ini. Tokoh utamanya adalah multi-view projection dan si potongan gitu. Jadi multi-view projection jangan lupa filosofinya adalah di sini bidang proyeksi bisa ditaruh di belakang objek atau di depan objeknya gitu. Terus pengaruhnya kemana, seperti apa. Terus juga ada berbagai jenis proyeksi dari sisi teori gitu ya. Kemudian proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga. Ini perlu diperhatikan konsepnya bagaimana. Ini saya sudah menampilkan berbagai macam opsi. Silakan pahami yang paling enak dipahami yang mana gitu. Gitu. Ya, terus jangan lupa ini simbol-simbolnya. Simbolnya intinya adalah si kerucut terpancung gitu. Terus yang ditampilkan adalah sebanyak mungkin garis nyata. Gitu. Ini banyak yang repetisi ya. Third angle, first angle, ini tinggal pilih mana yang lebih gampang dipahami gitu. Dan lagi-lagi ini memang lebih harus ke arah lebih ke arah membayangkan gitu. Ada apa sih istilahnya itu? Bisa menginterpretasikan ruang gitu. Jadi kemampuan ruangnya itu harus oke lah untuk anak teknik gitu. Ya gitu paling, terus standar semua lah ya. Ya standarnya standar semua. Udah cukup latihan lah. Saya lihat sudah makin baik di tugas 5. Oleh karenanya tugas 6 nggak saya kasih potongan, nggak saya kasih tugas dulu deh. Kalian istirahat dulu aja sekarang. Gitu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan untuk materi UTS? Permisi Pak, izin bertanya. Nah, Tadi saya masih kurang paham yang cara melihat potongan itu Pak, yang dari kiri atau dari kanannya. Ada tanda yang kecilnya itu juga Pak. panah kecilnya ini maksudnya ya? Iya Pak. Oke. Jadi ini ilustrasi paling enak ada di slide ini sih, slide 9 ya. Jadi ini kan bidang potongan, kemudian ini yang terlihat gitu. Nah, si garisnya itu samain dengan posisi kita ngelihatnya. Jadi kita kan ada di sisi sini nih. Kalau panahnya ke sini, berarti posisi kita tuh ada di pangkalnya. Pangkalnya melihat sesuai arah panah. Intinya gitu. Jadi kalau kita naruh, ini yang benar yang di kanan sini ya. Jadi kalau kita naruhnya seperti ini, berarti kan kita ngelihatnya dari pangkal ke arahnya kan ya, ke arah panahnya. Panahnya menuju kemana. Jadi kita melihatnya dari sisi kanannya. Jadi yang kita gambarkan, potongan kanan, right side section view, diletakkan di sisi kanan. Gitu. Ini yang sering kebalik adalah meletakkan posisi arah panahnya aja. Gitu. Ini salah. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ini pada gondrong-gondrong ya, Alfredo Viego ini. Saya sudah melewati dunia gelap, dunia hitam. Udah potong nih, udah minggu dipotongin istri kemarin. Siapa yang potongin kalian ya? Ya jangan ke barber lah, bahaya. Gondrong aja nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya. Itu nanti materinya dikirim ke Teams kan Pak? Iya. Selama ini kan saya selalu upload ya. Oke. Tinggal yang projection, yang section akan saya upload setelah ini. Ini yang solusi tugas 5 akan saya upload juga. Terima kasih Pak. Ya gitu. Ya. Mungkin mengingatkan lagi ya. Jadi mengingatkan lagi kalau lagi ujian gitu, itu jauh lebih ketat daripada pas kuis atau tugas gitu. Jadi
Kalau memang ada waktu upload dan deadline-nya jam sekian, ya udah harus upload-nya di rentang itu, dan kalau ada masalah langsung disampaikan ke dosen pengampunya gitu. Selama ini kan saya pakai basisnya 15 menit ya, tapi pas saya lihat trennya 5 menit, pokoknya kurang dari 10 menit udah pada bisa gitu untuk yang niat ngerjain. Tapi yang kurang niat, jadi pakai jatah waktu untuk ngerjain, jadi uploadnya mepet-mepet 15 menit, dan ada yang masalah juga gitu. Nah, nanti untuk terkait ujian, saya nggak tahu nih, kalau ujian, kalau di prodi itu rule of thumb-nya 5 menit aja untuk nge-scan, terus ngupload, nge-scan, rename, upload itu 5 menit. Gitu. Jadi perlu siap-siap juga. Kalau ada masalah langsung kontak saya via MS Teams chat. Tapi nanti kita nunggu aturan dari aturan dari koordinator. Disepakatinya antar dosen berapa gitu. Gitu. Jadi 15 menit kemarin sangat longgar dari saya. Gitu ya. Terus kalau ada yang komplainnya baru terakhir-terakhir gitu, ya udah. Ya nasibnya antara penalti atau enggak dianggap masuk nilainya gitu. Jadi saya harap sudah pada belajar di tugas 1 kemarin. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, jangan lupa isi absensi di SIX di sini. Udah ke-upload, ini ya, baru 84% nih yang isi. Silahkan mulai isi. Ini juga nantinya akan saya review juga. Jadi kalau ada yang nggak niat, jadi ngakunya datang terus tapi nggak ngumpulin tugas, ya saya ilangin gitu. Jadi yang masalah kalau kehadirannya di bawah 70% ya. Gitu. Kalau di atas 70% nggak ada masalah. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, bisa saya akhiri kuliahnya. Six-nya apakah sedang bermasalah atau gimana gitu? Kenapa? Dibuka error? Iya, error reload gitu. Wah, mungkin lagi rame yang buka tuh. Ditungguin aja sampai jam 5. Iya, Pak. Di refresh terus aja. Ya, defaultnya minggu depan UTS pas jam kuliah, tapi kalau ada update nggak jadi pas jam kuliah atau mundur minggu depannya lagi, akan saya beri kabar di mana? Di MS Teams. Gitu. Viego ini ada ini bukan? Ada kerabat dengan Firza bukan? Yang penyanyi itu. Siapa sih? Yang rambutnya gondrong juga. Bener ya? Lupa nama siapa. Mirip dilihat-lihat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sukses. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.